Nama gue Hema. Hema Chandra. Artinya bulan berwarna emas. Kata teman-teman gue rada obses dengan mesin tik. Sebenarnya iya juga sih. Tahu nggak kenapa? Gue itu sejak kecil tinggal sama kakek gue. Dia itu kerjanya sebagai wartawan. Tiap malam kerjaannya selalu ngetik. Kata dia, suara ketikan dari mesin tik itu udah sama kayak bayi yang dinyanyiin Nina Bobo. Sampai sekarang kalau gua dengar bunyi mesin tik, rasanya damai banget. Sesaat gua bisa lupa dengan saat gue sama selalu masalah hidup gue. Melalui mesin ketik ini, gue selalu buat surat cinta. Bentar, bukan surat cinta itu, cemenah, tapi surat cinta untuk alam semesta. Dan itu buat untuk semua orang. Hema yang sedang membuat mural di sebuah dinding sebagai surat pertamanya. Tiba-tiba, seorang polisi datang menghampiri Hema. "Woi, ngapain di situ? Berhenti di situ deh!" Hema berlari lantang-lantung sambil membawa mesin tik dan tasnya. Mereka pun saling berkejaran hingga akhirnya Hema lari ke sebuah gang gelap dan polisi tersebut kehilangan jejak Hema. Di sisi lain, di sebuah kafe, Starla sedang bersiap untuk pulang setelah menutup kafe dan meminum segelas air. Lalu, tak diduga ia mendengar suara dari belakang kafenya. Ia pun menghampiri suara tersebut. Perlahan, Starla berjalan keluar kafe sambil membawa tongkat baseball. Ia semakin mendengar jelas suara itu. Saat dia melihat sosok di balik dinding, ia pun langsung memukulnya. "Maling! Maling! Maling bukan! Ngaku lo! Maling!" Bentar, gue bukan maling. Stop. Gue bukan maling. "Bohong lo! Lo pasti maling, ngaku lo!" Bukan. Gue bukan maling. Sumpah, gue bukan maling. "Terus lo ngapain ada di sini?" Gue tadi habis dikejar sama preman. Makanya gue ngumpet di sini. Maaf, sakit ya? Ya iyalah. Ya udah, kalau gitu lo bersihin aja dulu. Gue tunggu di kafe gue. Kafe gue ada di depan ya. Maaf. Hema pun membawa mesin tiknya dan mengikuti Starla ke kafe. Lalu membersihkan lukanya di toilet dan kembali ke Starla. Mereka pun duduk dan berbicara. "Nih, minum. Gimana? Masih sakit ya?" Ya iyalah. Sakit. Pakai nanya lagi. Gue antar ke klinik aja ya. Takutnya hidung lu kenapa-kenapa. Enggak lah. Enggak usah. Udah, ayo, gak apa-apa. Gue tanggung jawab kok. Udah, ayo. Ia mengambil tas di meja lalu mengajak Hema pergi ke klinik.
Mereka pun meninggalkan kafe dan pergi ke klinik. Lalu, selampainya di klinik, Hema pun diperiksa oleh perawat. Penyebab lukanya apa ya, Mas? Eh, jatuh mbak, pas ngepel terus kepleset, kepentok meja, nggak sadar, darah udah ngocor gitu mbak. Kalau gitu, Mas tunggu dulu di luar ya. Iya mbak. Starla yang tak jauh dari tempat Hema menghampirinya. Gak usah ketawa lu. Kalau gua bilang ini gara-gara lu, bisa diinterogasi lu. Bilang aja kali, nggak takut gue. Takut apa? Kalau dilaporin polisi gimana? Dilaporin pasal apaan? Aneh. Siapa tahu dikira korban KDRT gitu. Ih, garing loh. Ih, jijik. Masnya, silakan masuk. Mbaknya tunggu di luar ya. Mari, Mas. Ya udah, gue tunggu di luar aja. Iya. Hema pun masuk ke ruang perawatan dan Starla menunggu di luar klinik. Tak lama kemudian, Hema pun selesai dan mereka hendak kembali ke mobil. Namun tak diduga, mobil yang mereka kendarai sudah tidak ada. Udah kelar. Udah. Nggak apa-apa kan? Jangan dipegang, sakit. Yeleh, cemen banget sih lu jadi cowok. Tapi nggak parah kan? Untungnya nggak parah, jadi nggak perlu dijahit. Lagian mesin jahitnya lagi dipakai sama istrinya. Apa sih lu garing banget, sumpah. Ya namanya juga hidung patah, gimana sih? Mobil gue, tadi gue parkir di sini loh. Astaga, mesin tik gua. Kok mesin dik elu sih? Lah, Mobil gue gila. mesin tik gua kan ada di mobil. Lu gimana sih? Aduh, habis gue kalau buka penyokap gue sampai tahu. Duh, gimana ya? Gini, ya udah kita ke kantor polisi aja gimana? Aduh. Ke kantor polisi. Iya, ke sana. Bisa nggak usah ke sana? Apa susahnya sih lu ikut gue ke kantor polisi? Habis bikin laporan, ntar kita pulang. Selesai kan? Nggak, gua nggak bisa ke kantor polisi. Ih, lu jadi cowok tanggung jawab dikit kek. Mobil gue juga gak bakal hilang kalau gak nganterin lu ke klinik. Emang kenapa sih? Gini. Yaudah. Gini. Sebenarnya tadi gue nggak dikejar sama preman, tapi sama polisi. Tadi tuh gue lagi gambar mural, terus tiba-tiba polisi datang. Mural? Gimana maksud lo? Ya, mural. Ya, gambar mural. Oh, jadi ceritanya tuh lu anak street art. Nih pakai. Nah, sekarang lu nggak bakal ketahuan kan? Mereka pun pergi ke kantor polisi dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita tentang kehidupan pribadinya. Iya, gue belum tahu nama lu. Gue Hema. Gue Starla. Lu tuh sering ya dikejar-kejar polisi kayak gitu?
gue maling apa? Tapi lumayan juga sih. Tahun ini adalah 4 atau 5 kali gitu gue dikejar sama polisi. Hah? Segitunya banget sih lu sama street art. Gak ada kerjaan lain apa? Guru TK kek? Tiba-tiba Kiki memanggil Starla. Sarah, Lu kok sendirian sih? itu siapa ya? Ah, itu Hema temen gue. Si Bimo mau balik dari Australia tuh. Lu tahu nggak? Iya, dia ngomong. Cuma pas gue tanya-tanya kapan baliknya gak dibales. Mungkin juga masih sibuk. Maaf. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu, gue pergi. Selamat makan, Ki. Dia pun melanjutkan makan sambil melihat Starla dan Hema pergi. Lalu setibanya Starla dan Hema di depan kantor polisi, Di sini kan? Iya bener. Yuk ke dalam. Gue tunggu di luar aja deh. Ih, cemen lo. Yaudah gue ke dalam. Terserah lu kalau mau di sini. Starla pun masuk ke kantor polisi. Dan Hema yang menunggu di luar. Lalu datang kedua petugas yang mengejar Hema sebelumnya. Itu bocah cepet bener larinya ya. Iya ya, tahu-tahu udah ngilang aja gitu. Mereka berjalan masuk ke kantor polisi. Di sisi lain, Hema yang mendengar percakapan mereka menutup wajahnya karena takut dikenali oleh polisi tersebut. Tak lama kemudian, Starla pun keluar dari kantor polisi. Hey, Sini. apaan sih? Enggak apa-apa. Gimana tadi? Kata polisi mobil gue itu kemungkinan gak dicuri tapi diderek sama orang di Scoop. Soalnya tadi gue parkir di area gak boleh parkir. Nih gue dikasih alamatnya. Ya udah kita kesana aja sekarang. Ya udah pakai Uber aja. Soalnya gue nggak bawa cash. Astaga, HP gue di kafe. Pakai HP lu dulu deh. Nih. Hari gini masih pakai HP gini. Sampai zaman kapan ini? Terus pakai apa? Kita jalan aja kali. Gak usah manja ya jadi cowok. Mereka pun berjalan menuju kafe. Nanti habis dari tempat lu, kita langsung ke Disub kan, ngambil mobil lu. Udah malam bisa aja lah. Loh, kok besok? Kenapa nggak sekarang aja? Tenang aja. Ada paman gue yang bisa ngurus ginian. Jadi besok gue bisa minta dia yang ngurus. Tadi lu sendiri yang bilang kalau mobil lu ada di sub. Terus kalau nanti taunya mobil lu nggak di sana gimana? Lagian lu gini gara-gara gua, dan gua mau ini selesai hari ini juga. Terus juga lagian mesin tik gua masih di mobil lu. Ya gua cuman mau masalah ini cepat selesai. Ya udahlah, lihat nanti aja. Loh, kok nanti sih? Pastiin dong.
Lah ya udah, lihat nanti sih. Manja banget jadi cowok. Mereka pun berjalan sepanjang malam menuju kafe sambil berbincang. Emangnya lu harus gitu ya bawa mesin tik? Iya, mural gua itu dibuat pakai mesin tik. Jadi itu kayak signature gua gitulah. Kapan-kapan gue mau dong lihat hasil mural lo. Gue jadi penasaran nih. Boleh. Kayaknya seru deh bisa ngelakuin hal yang lo suka. Sebenarnya gua bikin mural itu bukan sekadar hobi, tapi yang gua bikin itu surat cinta dengan versi gua. Romantis banget sih lo. Bikin surat cinta sampai dikejar-kejar polisi. Cewek lu gak khawatir apa? Beda. Bukan buat cewek, tapi surat cinta untuk semesta. Kata almarhum kakek gua, kalau punya gagasan itu kita harus keluarin apa yang kita mau. Terus yang lu rasain setelah bikin ini apa? Apa ya? Lega kali ya. Ya, kalau dipikir-pikir gue aneh juga sih. Segitu pengennya diliatin sama orang-orang. Diliatin siapa? Bokap nyokap lo? Gak tahu. Soalnya gue gak pernah ketemu sama bokap nyokap gue. Bokap gue meninggal pas gue masih kecil, sedangkan nyokap gue stres. Terus tinggal gue sama kakek gue. Kita ambil mobil yuk. Starla hanya menundukkan kepala dan mengangguk saat Hema mengajaknya mengambil mobil. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kafe. Setibanya di kafe, pintu depan tampak terbuka seperti dibobol paksa. Starla yang sadar akan hal aneh di sini, tapi ia tetap masuk ke dalam kafe bersama Hema. Nih minumannya. Kalau haus ambil sendiri aja. Ya udah. Bimo siapa? Bimo itu tunangan gue. Gue bilang apa nih jam segini belum pulang. Aduh. Yaudah gue mau telepon dia dulu. Lo kesana dulu jangan berisik ya. Cepet gih. Iya. Ia menyuruh Hema menjauh darinya karena takut ada suara. Hema pun meletakkan topi dan syal di meja, lalu pergi ke belakang. Selama Starla menelepon Bimo, Hema hanya duduk di luar sambil mendengarkan lagu melalui Walkman. Halo, Bimo. Kamu udah di Jakarta? Kapan sampai? Sialan lo. Pergi aja lo. Bim, kamu kenapa? Jangan marah gitu, Bim. Aku gak bisa dengar suara kamu. Bim, kamu kenapa? Lalu Starla menyadari ada orang lain yang menyusup ke kafenya sambil membawa komputer dari sebuah ruangan, dan Starla pun berteriak. Maling! Akhirnya ia memukuli maling tersebut dengan melempar barang yang ada di sekitarnya. Namun Hema masih belum menyadari keadaan dalam kafe, dan ia tetap di luar sampai akhirnya terdengar suara pecahan. Ia pun kaget dan langsung masuk ke dalam, lalu mengusir maling tersebut. Kemana aja sih? Lama banget lu bantuin gue. Gue tadi lagi dengerin lagu di luar. Terus pas gue lagi dengerin lagu kok kayak ada
gelas pecah di lagu gua, padahal kan sebelumnya nggak ada gitu. Terus pas gua lihat ke belakang ternyata lu mukulin maling. Tapi lu udah dirampok gitu kan, jadi gua bantuin. Panik gua. Bentar, itu ada luka di jidat lo. Hema menghampirinya, lalu membersihkan luka di kepala Starla. Dan tiba-tiba HP Starla berdering. Bimo, aduh, Ia berteriak, lalu langsung mengangkatnya. Namun tiba-tiba ada polisi datang ke kafe Starla. Hema pun menarik Starla untuk sembunyi di kolong meja. Diam, sini. Diam, sini. ya apaan sih? Itu ada polisi yang tadi ngejar gua. Lah terus? Kok dia bisa tahu gua di sini? Lah menurut lo ada maling di kafe gue, ya kali gue dibiarin aja nggak teriak. Ya udah kalau gitu kita sembunyi ke belakang, weh. Yang maling siapa, yang kabur siapa? Gila lo ya. Mau kemana lu? Starla. Starla pun membiarkan Hema dan pergi menemui polisi tersebut. Selamat malam, Mbak. Apakah Mbak mengalami masalah di sini? Karena kami mendapat laporan, katanya ada yang mendengar suara teriakan dari sini. Enggak pak. Tadi saya kira maling, tapi ternyata cuma tikus. Saya kaget jadi teriak pak, maaf ya. Oh, begitu ya, Mbak. Baiklah kalau begitu, maaf mengganggu. Kalau begitu, kami pergi dulu, Mbak. Kalau terjadi sesuatu, jangan lupa untuk langsung menghubungi kami, ya, Mbak. Kalau begitu, permisi. Selamat malam. Iya pak, iya bu, makasih ya. Maaf loh kalau mengganggu. Kedua polisi itu pun pergi. Lalu Hema yang mengintip dari dalam akhirnya keluar setelah polisi tersebut pergi. Lo ngomong apa ke polisi? Enggak, gue cuma bilang gue kira ada maling, ternyata ada. Astaga Bimo. Aduh. Ya, HP gue mati. Ya udah, lu cas aja dulu HP-nya. Gue bantuin lu bersih nih kafe, berantakan banget. Ya udah ya. Mereka pun membereskan kafe yang berantakan. Lo udah berapa lama pacaran sama Bimo? Udah setahun lebih pacaran on off sih. Tapi tahun lalu udah tunangan sebelum dia ke Australia. Dia baik nggak sama lo? Baik sih, tapi dia temperamen. Tapi gue tahu kok dia sayang sama gue. Kalau lu sayang nggak sama dia? Kata bokap gue, sayang itu perlu proses. Bokap nyokap gue juga dijodohin, tapi masih awet-awet aja tuh sampai sekarang. Dan buat gue, Bimo itu cowok idaman gue. Dia pintar, tegas, deket sama bokap gue. Terus satu lagi, dia ganteng. Ganteng. Coba lihat seganteng apa sih? Starla mengambil tas dan mengeluarkan foto bersama Bimo. Ganteng kayak gini. Lah mendingan dia lah daripada lo. Lo kumbal gitu. Hema dan Starla pun tertawa. Namun tak lama kemudian ada pesan suara masuk ke HP Starla. Dan Starla melihat pesan itu. Ternyata pesan itu dari Bimo.
Woi, lo di mana? Ditelepon gak diangkat-angkat. Dasar lo cewek gak bisa diatur. Kemana lo jam segini? Tadi kata Kiki, lo jalan sama cowok lain kan? Awas aja lo. Lihat aja nanti. Dasar ABG alay. Lo pikir lo bisa bohongin gua? Ngaku aja lo, lagi sama siapa? Dasar lo. Lihat aja gue balas lo. Gak usah lo cari gue lagi. Lo pikir cuma lo aja yang bisa selingkuh? Dasar cewek gak bisa diatur. Mendengar hal itu, Starla rapuh dan ia menangis. Hema pun berusaha menenangkan Starla dan akan membantunya untuk menjelaskan tentang hubungannya ke Bimo. Udah, jangan nangis. Nanti gue bantuin buat ngejelasin ke cowok lu. Dan yaudah, nih minum dulu. Habis ini kita ke di sup, terus ke rumah cowok lu dan jelasin semuanya ke dia gitu. Starla hanya mengangguk dan menundukkan kepala. Setelah Starla sedikit tenang, mereka pun pergi. Dan sepanjang perjalanan, Starla hanya melamun memandang keluar jendela mobil. Hema yang melihat dia melamun, mencoba untuk menghiburnya. Udah, nggak usah dipikirin. Cowok emang kadang suka gitu. Makanya gue nggak suka sama cowok. Apaan sih? Garing lo. Nah kan, senyum lo kan. Apaan sih? Sesampainya di Dishub, pagar sudah terkunci. Itu kan mobil lo. Iya itu. Ya kan, apa gue bilang udah tutup. Lagian udah malam juga, Hema. Tunggu dulu. Kunci mobil lo sama lu kan? Iya masih. Ya udah, lu tunggu. Lu tunggu di sini. Hema pun melompati pagar dan mengambil kunci, lalu membuka pagar. Lu mau ngapain? Woi, lu ngapain, Hema? Hema tak menghiraukan lagi panggilan Starla yang masih di balik pagar. Dia langsung mengambil kunci di pos security dan membuka pagar. Lalu Starla masuk menuju mobil. Setelah itu, mereka pergi membawa mobilnya. Ini kita kalau ketahuan bisa mati gue. Udah. Dasar lu. Udah, santai aja. Kalau ketahuan gue yang tanggung jawab. Lagian gue udah biasa kali. Tapi kamu manjat-manjat, gimana coba? Udah, tenang aja. Dasar. Tenang aja. Tangan Hema meraba ke kursi belakang hendak mengambil mesin tiknya. Dan ia sadar ada yang aneh. Lalu ia pun melihat ke arah belakang. Gimana bisa tenang? Mobilnya aja belum gue tubus. Aduh. Mati gue. Stop. Pinggirin dulu cepat. Apaan sih? Udah, lihat ke belakang. Mereka pun bersamaan melihat ke kursi belakang dan melihat ada security yang tertidur dalam mobilnya. Gimana sih? Kenapa dia bisa di sini? Astaga, Hema. Mana gue tahu. Emang gue megang kunci mobilnya apa? Kok lo malah nyalain gue sih? Keluar dulu, bahas di luar. Starla pun keluar dari mobil dan Hema masih berusaha mengambil mesin tiknya yang dipegang oleh petugas tersebut. Terus kalau kayak gini gimana? Ini semua kan ide lu. Tanggung jawab. Ini tuh ide lu. Gila.
Oh, lagi kayak gini masih aja mikirin Mas Intik tuh. Udah lah, capek gue. Gara-gara ide lu kan hidup gue jadi hancur. Pacar gue ngamuk, kafe gue berantakan, masa depan gue hancur. Lu tuh apaan sih? Mending lu pergi deh dari sini. Pergi. Gak usah deket gue. Pergi lu. Tanpa sepatah kata, Hema pun berjalan menjauhi Starla. Heh, bawa nih mesin tik lu. Ia melempar mesin tik itu ke arah Hema. Gue tahu dari awal niat lu cuma buat ini kan. Tahu nggak? Dasar aneh lu. Hema pun pergi menjauh dari Starla. Tak lama kemudian, HP Starla berdering. Halo Bimo. Cewek nggak bisa diatur. Mulai sekarang, lo nggak usah hubungin gue lagi. Gue mau kita putus. Oke, kita putus. Panggilan pun berakhir. Hujan tiba-tiba turun, seolah mengerti dengan apa yang Starla rasakan saat ini. Starla yang melihat Hema berjalan semakin jauh darinya, ia semakin merasa sedih. Lalu ia memanggil Hema dan berlari ke pelukannya. Hema. Bimo jahat. Lu benci sama dia. Bimo jahat. Perasaannya hanya bisa memeluk dan menguatkan dia. Tak lama, hujan pun berhenti. Hema pun pulang, meninggalkan Starla. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rasanya seperti hampa. Tak ada lagi inspirasi untuk surat cintaku berikutnya. Sejuknya angin malam tidak lagi membuatku bergairah. Yang ku ingat cuman jawaban. Apa arti dari ini semua? Hari-hari Hema terasa kosong, seolah raga yang tak memiliki nyawa. Setelah berbulan berlalu, Hema kembali ke karya mural pertamanya. Ia menatap lekat mural itu. Lalu, tak lama kemudian, Virgon datang. Ia adalah seorang musisi dan teman dekat Hema. Suka juga lu sama karya street art gini. Keren ya Di. Tapi setiap karya-karya dia yang gue lihat tuh nunjukin banget kalau dia itu pas kesepian, kayak nggak pernah ngerasain cinta. Tahu nggak lu? Maksud lu? Ya ini pendapat gue aja sih. Ya setiap karya dia yang gue lihat selalu menunjukkan dia itu kesepian. Tapi dia pernah tahu bahwa batas antara kesepian itu diukur dari kepastian hati dia. Sama aja kayak dia terobsesi sama happy of the happiness. Tanpa dia tahu apa arti kata dari happiness itu sendiri. Menurut gua egois banget. Tahu nggak sih? Dia cuma curhat doang tapi nggak ada action. Sejenak, Hema mencerna apa yang dikatakan oleh temannya. Tapi ini bukan lu yang buat kan? Thanks ya bang, gua pamit dulu. Ia pergi tanpa menjawab pertanyaan Virgon. Hema yang sadar akan ucapan Virgon pun memulai kembali
menulis surat cinta. Tapi kali ini bukan surat cinta untuk semesta, melainkan surat cinta untuk Starla. Hingga sampai di suatu pagi, Starla yang tengah membuka kafe melihat sepucuk surat di meja luar. Ia pun keluar dan membaca isi surat itu. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk kebahagiaan kalinya, kau membuatku kembali dengan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas dunia. Ketika aku yang muda rapuh ini diuji dengan duniawi, diuji dengan materi, untuk sekian kali tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu.